Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat amalan rutin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Bulan ini adalah bulan Ramadan. Tentu saja semua sedang berpuasa. Semoga puasa kali ini diberikan kelancaran dan kekuatan sehingga kita bisa puasa sebulan penuh. Sahabat amalan rutin, perkenalkan dulu, nama saya adalah Kang Hari, salah satu tim dari channel amalan rutin. Nah, untuk video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu seseorang yang mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisahnya seperti ini, teman-teman. Di Damaskus ada seorang penjual kipas yang miskin. Dia biasa menelusuri jalan-jalan di kota Damaskus, seraya berseru dengan suara yang lantang menawarkan dagangannya. Kipas, 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 kipas. Nah, suatu hari dia mendengar ada suara memanggilnya. Anak muda yang bernama Muhammad ini menoleh. Ternyata suara itu berasal dari balik pintu sebuah rumah yang tidak jauh darinya. Lalu Muhammad mendekat ke arah suara itu. Dia mendengar sebuah suara wanita yang lembut yang memintanya masuk dan memperlihatkan kipas yang dijualnya. Muhammad pun masuk dan gadis pemilik suara itu menutup pintu. Muhammad mulai menawarkan kipas-kipasnya kepada gadis itu satu demi satu. Namun, gadis itu menolak semuanya. Mata gadis itu tertuju kepada Muhammad, bukan kepada kipas. Mengetahui hal itu, Muhammad mulai curiga kepada maksud gadis tersebut. Maka, dia beranjak hendak keluar. Tetapi apa daya, ternyata gadis itu telah menutup pintu rumahnya dan menguncinya. Gadis itu memandang Muhammad dengan pandangan penuh nafsu dan berharap. Sementara Muhammad ingin keluar. Namun, gadis tersebut mencegahnya dan mengancamnya. Bila kamu tetap ingin keluar, maka aku akan berteriak sekuat tenaga, hingga orang-orang akan datang dan aku akan berkata kepada mereka, anak muda ini masuk ke rumahku, dia hendak menodai kehormatanku. Dan tentu penduduk sekitar pasti akan mempercayaiku. Kemudian Muhammad menarik nafas panjang. Muhammad sadar bahwa dia telah terjebak dalam sebuah masalah besar. Gadis itu mendekat kepada Muhammad hingga dia berusaha memeluknya. Muhammad kaget. Dia menghindar dengan cepat darinya. Dia menghardik gadis itu dengan keras. Dia berkata, takutlah kamu kepada Allah. Apa yang kamu lakukan ini? Gadis itu berulang-ulang mengatakan, orang-orang pasti akan mempercayaiku manakala mereka datang ke sini dan melihatmu ada di dalam rumahku. Lebih baik kamu ikuti saja apa yang aku perintahkan kepadamu, kata si gadis itu. Pemuda ini sadar, yaitu Muhammad, bahwa ketegasan ternyata tidak berguna, sia-sia saja. Maka dia mulai mengingatkan si gadis kepada Allah, mengajaknya untuk takut kepada Allah. Muhammad membacakan beberapa ayat kepadanya dengan harapan
dia akan sadar dan insaf. Muhammad membacakan firman Allah Ta'ala, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا, yang artinya, dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apa ini? Tidak ada yang tertinggal yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semua. Quran Surat Al-Kahfi ayat 49. Muhammad membacakan kepadanya ayat-ayat lain untuk menyadarkan dan mengingatkannya. Namun, cara lunak ini bernasib sama dengan cara tegas sebelumnya. Ya, tidak berarti. Gadis tersebut berkata, rumah ini kosong, tidak ada siapapun selain aku dan kamu. Tak ada seorang pun yang tahu. Lupakanlah kata-katamu itu. Marilah kita nikmati waktu kita ini. Tentu saja, kalau orang yang penuh dengan keimanan, dia akan tetap teguh dengan pendiriannya, takut kepada Allah. Kalau imannya kurang, tentu dia akan tergiur. Terlebih lagi, gadis itu cantik dan sendirian di rumah yang kosong. Pemuda ini bingung, apa yang harus dilakukannya. Dia adalah anak muda yang takut kepada Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Dia takut terhadap azab dan hukumannya. Tidak ingin berbuat keji, akan tetapi gadis ini mengajak dan memaksanya. Muhammad berpikir keras. Dia tidak menemukan jalan keluar dari masalah ini, kecuali melalui jalan taktik dan tipu daya. Gadis itu terus mengeluarkan kata-kata manis dan indah. Dia berkata, sudah lama aku mencintaimu. Aku sangat mengimpikan situasi yang menyatukan kita berdua. Tetapi, mengapa kamu malah menyia-nyiakan kesempatan ini? Ketika Muhammad melihat kengototan gadis ini, maka ia terpaksa membuat sebuah siasat. Semoga Allah menyelamatkannya dari keburukan dan kebusukan si gadis ini. Muhammad mulai berpura-pura menerima ajakan gadis tersebut. Tidak hanya itu, dia menunjukkan wajah bahagia atas ajakannya. Akan tetapi, awalnya dia maju mundur, menolak, hingga dia yakin terhadap keinginan gadis dan hasratnya. Gadis itu pun serasa terbang karena sukacita mendengar omongan tersebut. Dia bergegas menyambar wewangian dan mengoleskannya ke dadanya. Aroma harum pun menyebar ke penjuru ruangan. Pemuda ini mengatakan bahwa dia ingin buang hajat dulu. Dia pun masuk ke kamar kecil. Dan gadis itu pergi untuk bersolek dan berhias. Di kamar kecil, Muhammad sama sekali tidak hendak buang hajat. Dia masuk hanya untuk mendapatkan waktu untuk memikirkan jalan keluar dari kubangan dosa yang kakinya membawanya kepadanya. Sebuah musibah yang hanya Allah semata yang memudahkannya darinya. Kemudian Muhammad melihat ternyata tempat buang air ada di bawah kedua kakinya. Dia membukanya. Baunya yang busuk keluar darinya dan isinya sangat menjijikkan. Sebuah pemandangan yang semua orang merasa jijik terhadapnya.
Dengan hati yang mantap dan teguh, Muhammad memasukkan kedua tangannya ke dalam tempat buang air, mengambil kotoran dan najis yang ada di dalamnya, dan melumurkannya ke pakaian dan sekujur tubuhnya, dengan harapan agar gadis tersebut akan mengusirnya setelah melihat dirinya belepotan dengan kotoran yang najis. Kemudian Muhammad keluar dari kamar kecil, sementara sang gadis masih sibuk berdandan dan memakai wewangian, menunggu dengan penuh kerinduan dan kemesuman. Namun, saat kedua matanya melihat pemandangan itu, dia kaget dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Maka dia berteriak, dasar gila, keluar, keluar. Ya, si gadis itu merasa jijik dan mengusirnya. Sahabat amalan rutin, apakah menurut sahabat bahwa Muhammad mengharapkan selain itu? Tentu saja Muhammad berbahagia bukan kepalang. Si gadis membuka pintu, Muhammad keluar berlari dengan sekuat tenaga dan sekencang-kencangnya. Dia berlari melewati pasar, sementara orang-orang memandangnya. Gadis itu tidak ragu bahwa pemuda itu gila. Tak ada yang mengenalinya. Anak-anak pun membuntutinya dan melemparinya dengan batu-batuan, seraya meneriakinya, orang gila, orang dungu. Ya, Muhammad terus berlari hingga dia sampai di rumahnya. Dia menutup pintu rapat-rapat. Dia tidak percaya bisa selamat dari musibah yang besar yang dia hampir terjerumus di dalamnya. Dia mulai melepas semua pakaiannya yang penuh dengan najis dan bau itu. Masuk kamar mandi dan mandi berkali-kali hingga badannya pun bersih. Lalu dia mengoleskan minyak wangi ke tubuhnya guna menghilangkan bau busuk kotoran tadi. Hari demi hari sudah berlalu dari kejadian tersebut. Sementara setiap kali Muhammad melewati perkumpulan orang-orang, mereka mencium bau harum keluar dari tubuhnya. Bulan demi bulan berjalan, sementara bau harum masih keluar darinya, hingga orang-orang menamakannya Muhammad Al-Miski, yang akhirnya nama Al-Miski mengalahkan julukan aslinya. Keharuman ini adalah karomah dari Allah kepada Muhammad yang menjaga kesucian dirinya dan menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja godaan tadi bukan godaan yang sembarangan. Ketika kita dihadapkan yang seperti itu, jika iman kita lemah, kita pasti akan terjerumus dengan dosa besar itu. Julukan Al-Miski artinya adalah wangi, yaitu seseorang yang bernama Muhammad yang selalu wangi karena karomah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati anak muda seperti Muhammad Al-Miski. Kita harus tiru ketaatannya dengan menjaga kesuciannya dan takut kepada Allah. Benar-benar takut kepada azab Allah sehingga menahan diri dari perbuatan keji. Teladannya dalam hal ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam, ikon kesucian dan memelihara kehormatan diri. Semoga Allah menjadikan kita semua seperti keduanya dalam hal memelihara kehormatan diri dan kebersihan hati. Amin ya Rabbal Alamin. Cerita tadi bukanlah fiktif, bukanlah buatan, tetapi kisah nyata yang mana Muhammad ini adalah orang penjual kipas yang miskin yang berada di Damaskus, yang mendapatkan karomah
dari Allah Subhanahu wa taala berupa wangi, harum dari tubuhnya yang tidak henti-hentinya terus keluar keharumannya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah nyata tadi sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang taat dan umat yang selalu senantiasa menjaga kesucian diri. Baik sahabat amalan rutin, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya Kang Hari, semoga bisa memberikan kemanfaatan buat kami dan sahabat-sahabat amalan rutin semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.